Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas Rekayasa Manufaktur C akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Laporan Tugas Besar Rekayasa Manufaktur, Perencanaan dan Pengembangan Produk Mobil Mainan Berbahan Dasar Kayu. Kami beranggotakan oleh 5 orang. Yang pertama ada Rahmat Fauzan, yang kedua ada Rahmat Fauzi, yang ketiga ada Bagas Wahyudin Nugroho, yang keempat Roni Andika, dan yang kelima saya sendiri Muhammad Alif Nur Rahman. Langsung saja pada bab 1 atau pendahuluan. Di sini ada latar belakang, di mana praktikum proses manufaktur merupakan salah satu bentuk penerapan dalam mata kuliah proses manufaktur. Istilah manufaktur berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu manus artinya tangan dan factus artinya mengerjakan. Proses manufaktur sendiri memiliki arti proses keindustrian untuk membuat suatu barang dari bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah yang dilakukan menggunakan mesin, alat, metode, dan manusia. Sebagai mahasiswa teknik industri, setelah melaksanakan praktikum proses manufaktur diharapkan dapat memahami dan menguasai segala konsep dasar proses manufaktur sehingga dapat mengerti proses produksi dari awal hingga akhir agar dapat mengestimasi waktu dan biaya yang dibutuhkan serta meramalkan produk yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya memahami materi teori saja, namun juga perlu adanya pemahaman lebih dalam melalui praktikum proses manufaktur ini. Next. Tujuan dari praktikum kita kali ini adalah mengetahui jenis mesin dan alat produksi yang digunakan dalam proses produksi mobil mainan. Lalu ada mengetahui fungsi, kegunaan, dan cara implementasi antara software dan alat kerja. Lalu membuat produk sesuai dengan desain yang telah dibuat atau dirancang. Yang selanjutnya adalah mampu menganalisa proses yang telah dilakukan dalam proses manufaktur. Untuk bab yang selanjutnya adalah landasan teori yang akan dibacakan oleh teman saya, Mas Roni Andika. Selanjutnya ada bab kedua, yaitu landasan teori. Yang pertama ada perencanaan. Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau dituju di masa depan, serta menentukan berbagai tahap yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada produksi. Pengertian produksi adalah suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk atau dari barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaku kegiatan produksi ini disebut sebagai istilah produsen, baik itu individu maupun organisasi. Sedangkan barang yang dihasilkan disebut dengan produk atau barang atau jasa. Secara etimologis, kata produksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to produk, yang artinya menghasilkan. Jadi arti kata produksi adalah suatu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa melalui proses tertentu. Kemudian yang ketiga ada assembly. Assembly adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu, atau biasa dikenal dengan istilah assembling. Pekerjaan perakitan dimulai bila suatu benda telah siap untuk dipasang dan akan selesai dirakit apabila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan sebagai proses penggabungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Prinsip perakitan produk dalam suatu proses manufaktur terdiri dari berbagai rangkaian proses, yaitu proses pemasangan semua bagian-bagian komponen menjadi satu produk.
proses pengencangan, proses infeksi, dan pengujian fungsional. Pemberian nama atau label, proses seleksi atau pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan atau packing dengan menyiapkan untuk penyiapan untuk pemakaian akhir. Yang keempat ada augmented reality, adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Yang kelima ada komputer numerical control. Mesin CNC adalah suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik atau data perintah dengan kode angka, huruf, dan simbol sesuai standar ISO. Sistem kerja teknologi CNC ini akan lebih sinkron antara komputer dan mekanik, sehingga bila dibandingkan dengan mesin perkakas yang sejenis, maka mesin perkakas CNC lebih teliti. Kemudian yang keenam ada peta proses operasi. Operasi proses card atau OPC merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan sejak dari awal sampai menjadi produk jadi utuh maupun sebagian komponen, dan juga memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya bab ketiga akan dibacakan oleh teman saya. Itu bab 3, ada perancangan produk 1. Ya, gambar desain 3D-nya. Kemudian ada pecahan komponen. Ini adalah durasinya. Deskripsi produk. Mainan ini adalah mainan mobil-mobilan yang bahan dasar pembuatannya adalah terbuat dari bahan kayu. Bahan kayu yang digunakan untuk bahan mobil mainan ini adalah kayu berjenis pinus. Mobil ini kami desain seperti mobil Jeep yang dimodifikasi memiliki gerobak pada bagian belakang. Mobil mainan ini memiliki panjang 22 cm dan lebar 10 cm. Ditambah dengan panjang gerobak yaitu 13 cm dan memiliki lebar 8 cm. Mobil mainan ini dapat dimainkan atau dijadikan sebagai pajangan penghiasan rumah. Mainan ini dibuat dengan menggunakan proses pemotongan, pemahatan, pengamplasan, penggabungan, dan pengecatan. Benefit yang ditawarkan. Produk mobil mainan ini menawarkan beberapa keuntungan, di mana dari segi bahan kami menggunakan jenis kayu pinus. Kayu ini memiliki kualitas kekuatan yang tinggi, tahan lama, dan harganya terjangkau. Namun kayu ini dapat diperbaiki dengan mudah jika mengalami kerusakan karena kita menggunakan proses penggabungan, sehingga jika ada komponen yang lepas dapat dengan mudah untuk diperbaiki atau sekedar dicat ulang ketika warna sudah menua agar warnanya tampak seperti baru. Analisis bisnis yang akan ditarget. Target dari produk mainan yang kami taruhkan adalah kepada anak-anak yang berusia 2-7 tahun dan juga playground atau TK untuk sebagai media belajar maupun media bermain. Produk ini juga akan kami perjualbelikan kepada seseorang yang menyukai seni di mana mereka senang dalam memiliki atau hanya sekedar untuk menikmati keindahan dari bentuk mainan ini. Mainan kayu ini juga bisa menjadi bagian dari dekorasi rumah yang indah dipandang, sehingga kami juga menargetkan mainan ini kepada ibu rumah tangga yang senang dalam menghias rumah. Warna alami yang soft dapat menjadikan rumah terasa lebih homey dan hangat. Target pasar primer. Target pasar primer dari produk mainan ini adalah merambah di pasar pusat penjualan mainan anak-anak dan media online seperti Shopee, Bibli, maupun Tokopedia. Alasan kami memilih pusat penjualan mainan anak-anak adalah agar anak-anak atau orang tua dapat melihat kualitas secara langsung produk yang kami buat, sehingga akan membuat orang tua dan anak tertarik untuk membeli produk ini.
Alasan yang selanjutnya kami mengenalkan penjualan media online adalah pada saat zaman ini pembelian bisa lebih mudah dengan platform penjualan online. Apalagi di masa pandemi ini kebanyakan orang-orang lebih senang belanja online daripada harus keluar rumah. Selanjutnya ada asumsi. Kami memiliki asumsi pada produk kami agar produk kami dapat terjual laku di pasaran dan membuat para pengguna atau customer dari produk mainan kami merasa senang dan bahagia selama membeli mainan ini karena sesuai dengan keinginan mereka. Kami juga memiliki harapan agar produk kami dapat terjual dengan target yaitu anak-anak, ibu rumah tangga, dan kolektor mainan. Stakeholder yang terkait yaitu ada investor, supplier, karyawan, sales, dan konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah dimensi produk. Dengan nama panjang mobil, ukuran 22 cm, lebar mobil 10 cm, tinggi mobil 17,78 cm, panjang gerobak ukuran 13 cm, lebar gerobak 8 cm, ban kuantiti 6, ukuran 7 cm, tebal 1 cm, asban kuantiti 3, ukuran 1 cm, as lantai mobil kuantiti 1, ukuran 1 cm, as lantai mobil kuantiti 1, ukuran 0,5 cm, as bodi mobil kuantiti 1, ukuran 1 cm, lampu kuantiti 2, ukuran 2 cm, dan terakhir jendela kuantiti 2, ukuran 2,75 cm kali 3 cm. Yang saja adalah CFD. Dari CFD, di sini ada berikutnya yaitu warna yang lebih menarik, harga murah, material diperhalus, mainan yang tidak berbahaya, desain yang menonton, dan tahan banting, dengan relationship tanda kota strong, tanda lingkaran medium, dan segitiga weak. Selanjutnya adalah analisis. Dari hasil penyisian HOI diperoleh prioritas langkah-langkah dalam upaya peningkatan kualitas, tingkat kepentingan, dan masing-masing atribut merupakan kebutuhan yang diintegrasikan. Metode ini tentunya semakin mempertajam prioritas perhatian pada atribut-atribut yang mempunyai pengaruh besar dalam memberikan kontribusi kepuasan pelanggan. Yang terakhir, kesimpulan. Setelah melakukan penelitian, pengolahan, dan analisis data, serta merujuk pada tujuan penelitian, maka diperoleh kesimpulan pada analisis menggunakan metode CFD. Maka keunggulan kuantitas pada penjualan mobil mainan dengan host of quality mempunyai total persen tertinggi yaitu 23,4. Sedangkan untuk kelemahan kualitas dalam penjualan mobil mainan mempunyai total persen terendah yaitu 6,2 dengan total importance 383. Yang selanjutnya perancangan produksi dibacakan oleh Bagas. Untuk perancangan produk yang kedua, di sini menggunakan ukuran jari anak berusia 7 tahun, yang mana anak berusia 7 tahun itu ada 10 orang, dan di sini ukuran telapak tangan dan jari-jari tangannya. Untuk persentil panjang telapak tangan, yang pertama di sini didapatkan rata-rata sebesar 11,97, standar deviasinya 1,404002, diambil persentil 50, yaitu dengan rumus rata-rata dikurangi 0 dikali standar deviasi diperoleh 11,97. Untuk persentil lebar telapak tangan diperoleh rata-rata yaitu 6,18 dengan standar deviasinya 0,605163 yang diambil persentil 50 dengan rumusnya rata-rata dikurang 0 kali standar deviasi sama dengan 6,18. Dan di sini adalah ukuran part komponen proses assembly. Di sini ada gambar dimensi dari produk yang kami buat. Dan di sini ada gambar pecahan komponen beserta bill of material yang digunakan.
Di sini ada dimensi setiap partnya. Ini juga sama. Kemudian untuk analisa proses assembly dan videonya, yang pertama terdapat sebuah lantai untuk menopang bagian bodi, kemudian kap mesin dipasangkan ke ujung lantai agar posisi tengah dan belakang muat untuk ke bodi utama dan bodi belakang. Selanjutnya, bodi utama dipasangkan tepat di bagian belakang kap mesin tanpa memakan ruang untuk bodi belakang. Selanjutnya, as bodi dipasangkan ke bodi utama yang berfungsi untuk menopang bodi belakang dan aksesoris roda. Yang D, bodi belakang dipasangkan tepat di bagian as bodi yang menempel pada bodi utama menyusul part aksesoris roda agar bagian bodi tidak mudah lepas. Kemudian selanjutnya, part as lantai dipasangkan pada lubang yang sudah disediakan pada lantai. Terus as lantai berfungsi menopang spakbor kanan dan spakbor kiri. Dan kemudian yang F, part spakbor kanan dipasangkan pada bagian as lantai ujung kanan dan spakbor kiri dipasangkan pada bagian as lantai ujung kiri. Kemudian part balok as mobil di depan dipasangkan pada bagian bawah lantai, tepatnya di bagian depan yang berfungsi untuk tempat as mobil dengan menggunakan lem karena lem dirasa lebih efektif karena kekuatannya dan menghemat biaya serta waktu proses assembly. Kemudian as ban mobil depan dipasangkan di bagian balok depan tepat pada bagian lubang yang sudah disediakan. Kemudian langsung ke part yang terakhir, yaitu part baut yang dimasukkan ke lubang pertemuan antara sambungan gerobak dan sambungan mobil, dan proses selanjutnya adalah dikaitkan atau dikunci untuk mengaitkan antara part gerobak dengan part mobil dengan menggunakan part mur dan baut. Kemudian di sini ada link untuk video assembly-nya. Kemudian yang di FMA akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah manufacturing cost desain awal dengan total Rp 58.300.000 dan manufacturing cost desain 1 dengan total 61.300.000 dan manufacturing cost desain 2 dengan total 65.300.000. Kesimpulan, manufacturing cost yang kami susun adalah pengeluaran produk mobil mainan selama 1 bulan dengan hasil produksi 1.000 mainan dan 3 desain yang berbeda. Hal tersebut kami tujukan karena kami ingin membandingkan beberapa pengeluaran biaya produksi jika mobil memiliki komponen 29, 31, atau 33, dan didapatkanlah hasil yang sangat signifikan dan sangat jauh lebih selisih di antaranya, sehingga kami memutuskan menentukan desain awal, yaitu berjumlah 29 komponen dengan total biaya pengeluaran pabrik dalam bulan sebanyak 58.300.000. Untuk akan dibaca teman saya. Untuk yang selanjutnya adalah pengembangan proses tadi dengan augmented reality. Untuk yang cara pertama, kita di sini belajar dalam membangun image target. Image target adalah sebuah marker atau sebuah gambar yang di proses kerja akan diberikan sebuah objek di atasnya. Jadi ketika kita menyalakan kamera, kita akan mendapatkan sebuah objek yang berada di atas marker. Untuk yang pertama, kita mencari bagian image target di hierarki dan juga menambahkan sebuah AR kamera. Next. Di sini kita memilih image target menjadi gambar bertema drone atau gambar yang telah disediakan oleh Unity. Setelah itu kita menyiapkan sebuah gambar yang sama seperti yang ada di dalam gambar kerja. Lalu langkah
selanjutnya adalah kita mengklik tombol play, maka akan menjadi seperti ini. Untuk di bagian yang ini, kita akan mendapatkan sebuah gambar objek yang ada di atas image target seperti yang telah kita bangun pada program Unity kita. Yang selanjutnya adalah user interface. Yang pertama adalah membuat folder aset yang kita namai sebagai aset main menu atau program yang akan kita buat. Untuk langkah selanjutnya, kita membangun sebuah gambar atau sebuah wallpaper untuk dijadikan sebuah main menu. Main menu adalah sebuah tampilan awal jika kita memulai sebuah aplikasi di mana nanti akan ada pilihan seperti play, stop, atau kita keluar dari program itu. Setelah beberapa penyusunan seperti gambar atau button yang akan digunakan, maka yang selanjutnya kita harus memberikan coding atau memberikan sebuah perintah agar ketika button kita play, maka kita akan masuk ke dalam scene yang akan kita gunakan atau kita tampilkan. Lalu yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada kata tombol play, load, atau exit. Itu adalah salah satu cara membangun sebuah main menu. Untuk yang selanjutnya adalah kita dapat mengimpor 3D object. Dalam mengimpor 3D object dari aplikasi Inventor dan Blender ke dalam Unity, kita harus merubah file mobil yang kita gunakan menjadi file FBX. Lalu setelah kita memilih file FBX, kita masuk ke Unity, langsung saja kita import. Lalu kita akan menyeret atau mengedrag mobil yang sudah kita import tadi menjadi masuk ke dalam lembar kerja Unity. Next. Lalu yang selanjutnya adalah membangun proses assembly dengan Unity. Di mana proses assembly yang ada di Unity ini dapat kita tampilkan di atas sebuah marker seperti yang setelah kita membangun image target. Jadi di materi yang ini kita diminta untuk dapat menggabungkan sebuah komponen. Ini adalah komponen lantai dengan as yang menggabungkan antara spakbor kanan dan spakbor kiri yang tampil di atas sebuah image target yang telah disiapkan. Untuk yang selanjutnya adalah animasi aplikasi Unity. Dari setiap pembelajaran proses pembangunan program Unity di atas, maka langkah selanjutnya adalah kita membangun sebuah aplikasi dari program Unity dengan tujuan adalah terdapat sebuah main menu, proses assembly, dan augmented reality produk mobil dari kelompok kita, yaitu dimulai dari kita membuat sebuah main menu sederhana untuk aplikasi kita nanti. Di aplikasi ini saya memberikan pilihan menu seperti assembly produk, augmented reality, dan pilihan keluar. Untuk yang selanjutnya adalah kita membangun scene untuk assembly proses. Nantinya menu ini akan berisikan sebuah video animasi proses assembly dari produk kami, yaitu mainan mobil-mobilan berbahan dasar kayu. Untuk yang selanjutnya, kita akan membangun sebuah program air yang akan dimuat di dalam aplikasi kelompok saya, di mana augmented reality akan masuk ke sebuah kamera dan kamera akan diarahkan ke sebuah image target agar dapat muncul objek mobil mainan. Langkah yang selanjutnya adalah kita membuat script atau coding dari setiap button yang kita siapkan di main menu agar dapat masuk ke dalam proses yang telah kita inginkan. Setelah semua berhasil diatur, langkah selanjutnya adalah kita build
atau membuat pekerjaan kita tadi menjadi sebuah aplikasi dengan pilihan platform Android agar dapat digunakan atau di-download menggunakan handphone teman-teman. Untuk proses build selesai, maka langkah selanjutnya adalah menginstal pada handphone dan aplikasi saya adalah sebagai berikut. Di sini ada tampilan main menu dari aplikasi kita. Yang selanjutnya adalah tampilan video proses assembly dari produk mobil mainan kita. Lalu yang di sini adalah kita memunculkan sebuah produk mobil mainan di atas sebuah marker. Yaitu kita mengeklik tombol augmented reality dan akan muncul gambar mobil yang telah kita bangun di sebuah program AR. Lalu ini adalah hasil dari contoh pengaplikasian kita.